Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Ayo Belajar IPA bersama Ibu Rosa. Sebagai lanjutan video pembelajaran sebelumnya, kali ini kita masih melanjutkan mengenai penerapan bioteknologi dalam kehidupan, yaitu dalam bidang kesehatan. Tanpa berlama-lama, ayo kita belajar IPA bersama. Bioteknologi kesehatan. Bioteknologi banyak diaplikasikan dalam bidang kesehatan atau bidang medis. Misalnya, pembuatan antibiotik, insulin sintetis, dan vaksin. Antibiotik. Perkembangan bioteknologi dalam bidang kesehatan dimulai dengan penemuan antibiotik penisilin oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Antibiotik merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, khususnya bakteri. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, saat ini ilmuwan telah berhasil menemukan berbagai jenis antibiotik yang diperoleh dari berbagai jenis mikroorganisme. Di antaranya, Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum menghasilkan antibiotik penicillin. Streptomyces griseus menghasilkan streptomycin. Streptomyces fradie menghasilkan neomycin. Streptomyces aureofaciens menghasilkan tetrasiklin. Dan Bacillus licheniformis menghasilkan bacitracin. Insulin sintetis atau humulin. Pernahkah kamu mendengar penyakit kencing manis atau diabetes mellitus? Ada dua tipe penyakit diabetes mellitus, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Penyakit diabetes mellitus tipe 2 disebabkan karena kerusakan reseptor hormon insulin di dalam hati. Sedangkan penyakit diabetes mellitus tipe 1 disebabkan seseorang tidak dapat menghasilkan hormon insulin yang disebabkan rusaknya sel-sel pankreas. Orang yang menderita penyakit diabetes mellitus memiliki kadar gula yang tinggi di dalam darahnya. Gejala awal penderita diabetes mellitus yaitu sering buang air kecil, mudah haus, dan mudah lapar. Jika tidak segera ditangani, akan mengakibatkan komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan kerusakan pada mata. Untuk mengatasi penyakit diabetes mellitus tipe 1, penderita perlu mendapatkan tambahan hormon insulin sintetis. Melalui bioteknologi, ilmuwan telah dapat memproduksi hormon insulin sintetis seperti hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas manusia. Tahukah kamu bagaimana hormon insulin dihasilkan? Untuk menghasilkan hormon insulin, DNA yang mengode hormon insulin dalam sel pankreas diambil. Selanjutnya, DNA tersebut direkombinasikan ke dalam vektor atau perantara, misalnya plasmid. Selanjutnya, menggabung atau merekombinasi potongan DNA yang mengode gen tertentu dengan vektor. Plasmid yang telah mengandung DNA pengode hormon insulin selanjutnya dimasukkan ke dalam sel bakteri E. coli. Sehingga bakteri E. coli mengandung DNA pengode hormon insulin. Dengan memiliki DNA tersebut, bakteri mampu menghasilkan hormon insulin. Selanjutnya, hormon insulin yang dihasilkan dimurnikan dan dikemas untuk diberikan pada pasien. Vaksin. Pernahkah kamu mendapatkan imunisasi? Imunisasi atau disebut juga vaksinasi merupakan langkah yang sangat efektif untuk melindungi tubuh kita dari patogen-patogen yang menyebabkan penyakit. Misalnya, hepatitis, polio, tetanus, campak, dan lain sebagainya. Vaksinasi adalah suatu proses peningkatan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang
sehingga memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Vaksin dapat berupa bakteri dan virus yang telah dilemahkan atau merupakan bagian kecil dari tubuh bakteri atau virus. Bakteri dan virus memiliki protein khusus pada permukaan tubuh luarnya. Jika protein ini dimasukkan ke dalam tubuh manusia, maka sel darah putih atau limfosit B akan mengenali protein tersebut dan membelah menjadi sel plasma dan sel memori. Sel plasma akan menghasilkan antibodi dan melepaskannya ke dalam cairan tubuh. Sel memori akan tetap mengikat antibodi untuk digunakan ketika ada bakteri atau virus yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh, sehingga tubuh dapat dengan segera menangkal bakteri atau virus tersebut. Saat ini, ilmuwan telah menghasilkan vaksin yang lebih aman menggunakan teknik-teknik dalam bioteknologi. Ilmuwan telah berhasil mengisolasi gen yang mengode protein yang terdapat dalam permukaan bakteri dan virus tertentu. Gen tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam sel Saccharomyces. Sel Saccharomyces yang berkembang biak akan menghasilkan protein yang sama dengan protein yang terdapat pada permukaan luar bakteri atau virus, namun tidak berbahaya bagi tubuh. Jika protein tersebut disuntikkan ke dalam tubuh, maka tubuh akan memproduksi antibodi yang akan menangkal serangan bakteri atau virus yang sesungguhnya. Antibodi monoklonal. Pernahkah kamu mendengar antibodi monoklonal? Sebelumnya kita sudah membahas mengenai vaksin. Vaksin merupakan suatu antigen atau benda asing. Ketika vaksin masuk ke dalam tubuh, akan memicu sel limfosit B untuk menghasilkan antibodi tertentu untuk menghancurkan antigen tersebut. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang spesifik untuk satu jenis antigen yang dihasilkan dari satu jenis sel limfosit B yang merupakan hasil kloning dari sel induk. Antibodi monoklonal umumnya dihasilkan dari kultur sel yang melibatkan penggabungan atau fusi sel myeloma atau sel tumor dan sel limfosit B dari tikus atau dari kelinci. Untuk menghasilkan antibodi monoklonal, tikus atau kelinci diimunisasi terlebih dahulu dengan antigen tertentu. Akibatnya, sel limfosit B kelinci akan mengenali antigen tersebut dan akan membentuk antibodi. Sel limfosit selanjutnya difusikan dengan sel tumor membentuk sel hibridoma. Penggabungan sel tumor ini dimaksudkan agar sel limfosit dapat terus membelah menghasilkan antibodi. Sel hibridoma kemudian diseleksi untuk selanjutnya dikultur sehingga dapat lebih banyak dihasilkan antibodi. Antibodi yang dihasilkan selanjutnya dimurnikan, kemudian dikemas untuk digunakan terapi. Misalnya untuk terapi artritis, penolakan saat transplantasi organ, kanker sel darah putih, kanker payudara, dan jenis kanker yang lainnya. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Selamat beraktivitas ya. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. 1. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. 2. Menggunakan masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.